Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dermayanti Tanggang dengan NIM 4192411005 dari kelas PSPMC 2019. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial analisis jalur atau path analisis pada aplikasi SPSS. Nah, apa sih analisis jalur itu? Jadi analisis jalur atau path analisis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, di mana jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Misalnya, seorang peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal terhadap karakter siswa dan dampaknya terhadap prestasi belajar si siswa. Jadi, peneliti ini meneliti sebanyak 15 responden dengan data sebagai berikut. Nah, kemudian peneliti ini akan mencari apakah ada atau tidak pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel bebas, yaitu lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga, melalui variabel intervening, yaitu karakter siswa terhadap variabel terikat, yaitu prestasi belajar siswa. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat tersebut, kita akan mencarinya menggunakan uji path analisis pada SPSS. Bagaimana caranya? Pertama, kita buka aplikasi SPSS kita. Nah, kita langsung masuk ke variable view, kita klik variable view, kemudian kita ke kolom name. Nah, di name ini kita masukkan variabelnya, ada 4 variabel. Yang pada baris pertama name, kita ketikkan X1 untuk lingkungan keluarga, kemudian pada baris kedua X2, ini untuk lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga ada Y, ini untuk karakter siswa. Dan yang keempat adalah Z, ini untuk prestasi siswa. Nah, pada bagian desimal seluruh variabel kita ubah desimalnya menjadi 0. Karena dia nanti datanya merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian pada bagian label kita masukkan tadi X1 itu apa? Nah, X1 itu kan adalah lingkungan keluarga. Jadi kita ketikkan lingkungan keluarga biar kita nggak bingung X1 itu apa, X2 itu apa gitu. Kita ketikkan lingkungan keluarga buka kurung X1. Kemudian untuk variabel yang X2 kita ketikkan lingkungan tempat tinggal buka kurung X2. Nah, kemudian yang ketiga untuk Y itu adalah karakter siswa atau Y. Dan yang keempat adalah prestasi. Yang keempat adalah prestasi siswa. Nah, setelah itu kita ganti measure seluruh variabel itu menjadi scale. Nah, setelah kita ganti, kita beralih ke data view. Kita beralih ke data view. Nah, di sini kita masukkan data dari 15 responden yang tadi. Bisa diketikkan langsung atau bisa kita copy dari Microsoft Word atau Microsoft Excel. Langsung kita copy dari datanya, kemudian kita paste pada aplikasi SPSS-nya supaya lebih gampang. Atau bisa juga kita ketik manual. Tapi di sini saya memilih untuk mengkopinya langsung saja. Nah, jika sudah tercopy, ini dia data-datanya yang sesuai dengan yang tadi, yang dari Word yang tadi. Nah, sebelum kita lakukan ujinya, kita simpan dulu. Save, klik save. Kemudian kita berikan namanya. Di sini saya akan memberikan namanya Praktikum 11 Dermayanti Sitanggang. Kemudian save. Nah, untuk melakukan uji path analisisnya, yang pertama yang kita lakukan adalah
klik Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih yang linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Nah, kemudian kita drag dulu, kemudian pilih lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal ke kotak independen atau independen buka kurung S. Nah, cara masukkannya tinggal klik variabelnya, kemudian klik tanda panah yang ada di sebelah independen kotak independen S itu. Nah, setelah itu masukkan karakter siswa Y itu ke dalam kotak dependent. Klik, kemudian klik kotak panah yang berada di sampingnya. Nah, setelah selesai, jika sudah pas, klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil outputnya. Nah, jadi di sini ini hasil outputnya ini dengan nama saya akan berikan nama dengan regresi model 1. Nah, belum selesai sampai di sini. Ini hasil outputnya. Kita lanjut. Kita kembali ke data view yang tadi. Kita kembali dulu ke data view karena ini belum selesai. Nah, kemudian kita pilih lagi Analyze, kemudian Regression, kemudian kita pilih Linear. Nah, akan muncul kotak dialog linear regression-nya, kemudian klik Reset untuk mengeluarkan semua variabel yang sudah kita masukkan tadi ke kotak masing-masing, dependent dan independent. Nah, setelah itu, pilih lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan karakter siswa ke kotak independent S dengan cara pertama klik dulu bagian kotak yang di sebelahnya itu sesuai variabel, kemudian klik kotak yang di sebelah, klik centang tanda panah yang di sebelah independen. Kemudian masukkan prestasi siswa Z ke dalam kotak dependent. Nah, setelah pas, klik OK. Nah, akan diperoleh hasil outputnya seperti ini. Ini saya sebutkan dengan regresi model 2. Nah, inilah hasil outputnya. Nah, sekarang kita akan memaknai bagaimana hasil output dari PET analysis ini. Yang pertama, kita beralih dulu ke output yang pertama tadi, yaitu ke regresi model yang pertama. Nah, di sini kita akan menghitung, yang pertama kita akan menghitung koefisien jalur model satunya dulu, yaitu output yang pertama ini. Nah, jadi mengacu pada output regresi model pertama pada bagian tabel koefisien, ini adalah tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel, yaitu X1 sama dengan 0,913. Dan X2-nya nilai signifikansinya 0,12. Nah, kedua nilai signifikansi ini kan lebih besar daripada 0,05. Jadi, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2, tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, yaitu karakter siswa. Nah, kemudian besarnya nilai R2 atau R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,528. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 52,8%, sementara sisanya 47,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,528 sama dengan 0,68. Dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut. Nah, kemudian kita ke hasil output yang kedua, yaitu regresi model kedua. Kita perhatikan
pada tabel koefisiennya. Jadi berdasarkan output regresi model 2 ini pada bagian tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,14, X2 sama dengan 0,962 yang itu kan lebih besar daripada 0,05. Itu berarti bahwa X1 dan X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Sementara nilai signifikansi yang Y adalah 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa Y itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Nah, besarnya nilai R2 atau R square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,894. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 89,4%. Sementara sisanya 10,6% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Nah, untuk mencari nilai E2-nya kita cari dengan cara akar dari 1 kurang 0,894, kita peroleh bahwa hasilnya itu 0,32. Nah, jadi diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Dari hasil telaah output tadi, kita akan menarik kesimpulan. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Jadi, dari analisis dari yang tadi kita cari, diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,913. Nah, ini kan lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikansi X1 terhadap Y, yaitu lingkungan keluarga terhadap karakter siswa. Kemudian yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis yang tadi diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,12. Ini lebih besar juga dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y, tidak terdapat pengaruh signifikan lingkungan tempat tinggal terhadap karakter siswa. Kemudian yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,164, ini juga lebih besar daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z, yaitu X1 lingkungan keluarga dan Z-nya yaitu prestasi belajar siswa. Kemudian 4. Analisis pengaruh X2 terhadap Z. Jadi dari analisis diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,962. Nah, ini juga lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan tempat tinggal terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z. Nah, dari analisis diperoleh bahwa signifikansi Y itu sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z, terdapat pengaruh signifikan antara karakter siswa terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kemudian kita yang keenam, yaitu analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,185. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu minus 0,28 dikali 0,858, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,240. Nah, pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,185 ditambah negatif 0,240, maka didapatkan hasilnya yaitu negatif 0,005. Nah, dari hasil perhitungan itu kita ketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,185. Sementara pengaruh nilai tidak langsungnya itu bernilai sama dengan negatif 0,240. Nah, karena nilai pengaruh langsungnya lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsungnya, maka dapat kita simpulkan bahwa secara tidak langsung
X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa lingkungan keluarga siswa melalui karakter siswa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kemudian yang terakhir kita analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Nah, jadi diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z yaitu sebesar negatif 0,008. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,714 dikali 0,858, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,638. Nah, kemudian pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu negatif 0,008 ditambah 0,638, kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 0,63. Nah, dari perhitungan di atas, kita peroleh bahwa nilai pengaruh langsungnya sebesar negatif 0,008 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,638. Nah, karena nilai pengaruh langsungnya itu lebih kecil daripada nilai pengaruh tidak langsungnya, maka dapat kita simpulkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Nah, dapat kita simpulkan bahwa secara tidak langsung lingkungan tempat tinggal melalui karakter siswa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Nah, itulah cara menelaah output dari uji jalur atau PET analisis ini. Nah, demikianlah video tutorial PET analisis atau uji jalur pada SPSS. Nah, saya harap dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih memahami tentang uji jalur atau PET analisis pada SPSS dan mengetahui bagaimana cara membaca output dan menelaah hasil output dari uji PET analisis ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama video ini berjalan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.